Kita sekarang berada di pinggiran Sungai Berantas, Kota Kediri, yang konon katanya ini merupakan jalur pengembangan kebudayaan dan peradaban. Nah, yang ada di samping kanan kiri saya ini tentunya juga orang-orang yang beradab. Di kanan saya ini ada Pak Prapno dan di kiri saya ada Bu Endah. Pak Prapno ini produktif menulis beberapa puisi di dalam banyak buku kumpulan puisinya. Kalau Bu Endah ini lebih ke seni tari, tapi juga memiliki satu karya literasi di bidang puisi ya, Bu Endah ya. Iya. Saya dengar beberapa waktu lalu itu ke Surabaya untuk mengikuti bimbingan teknis tentang pengembangan kebudayaan jalur rempah. Nah, ini pakaian Bu Endah ini juga menggambarkan, menyimbolkan rempah, khususnya bakul jamu. Ini simbolnya kebudayaan. Kebudayaan ya, bakul jamu. Khususnya kalau Bu Endah ini Pak, ya. Jamu ning pegelati, ya. Tolak galau. Nanti Pak Prapno juga menghadiri pertemuan sastra etnik. Nah, kita ke Bu, ya Pak Ana, kita ke Bu Endah dulu ya. Nah, kira-kira apa Bu yang dibahas dalam bimbingan teknis jalur rempah itu? Intinya begini, dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya. Memfasilitasi upaya-upaya daerah setempat, Pemda, yang terlewati oleh jalur rempah. Artinya dulu negara kita, Nusantara ini, sebutannya adalah Nusantara, itu adalah negara besar. Negara besar yang sudah dikenal hampir seantero jagat ini karena produksi rempahnya. Nah, saat itu memang mereka bisa ke sini melalui jalur air. Nah, berarti mereka bisa ke daerah-daerah di Nusantara ini untuk mengambil rempah itu melalui jalur air. Nah, kenapa Kediri itu juga menjadi salah satu tempat yang terlewati oleh jalur rempah? Karena Kediri juga punya transportasi air waktu itu yang sangat besar dan sangat terkenal pada zamannya. Saya kira di sini toh. Nah, ini dia. Kali Berantas ini. Kali Berantas ini. Kali Berantas. Sungapan Bengawan Berantas. Dulu sebelum Jawa itu ada jembatan, itu jalur transportasi yang dilewati adalah jalur air. Iya. Nah, dan konon jembatan pertama yang ada di Jawa itu juga yang ada di Kediri, jembatan lama itu. Kita warga Kediri itu punya banyak potensi yang bisa dimunculkan, yang bisa dikembangkan, yang diawali sebagai daerah yang terlewati oleh Ya. Oke, itu latar belakangnya ya. Nah, sekarang latar belakang kegiatan Pak Prapno waktu mengikuti pertemuan sastra etnik Jawa Timur ya. Di Batu, Pak. Ya, di Batu ya. Kemarin itu digagas oleh Dewan Kesenian Provinsi Jawa Timur yang bertepatan di Dewan Kesenian Batu ya. Di Kecamatan Bumi Haji, Pak ya. Jadi pada hari Sabtu tanggal 28 November kemarin ya. Ya, salah satu intinya ya, kan begini Pak, Jawa Timur itu kan merupakan merupakan kerajaan besar dulu Pak ya. Dulu ada Kaulipan, ada Singosari dan macam lain. Nah, di situ itu peradabannya kan besar Pak di sana. Nah, lambat laun dimakan zaman ya, itu akhirnya kebudayaan itu hilang ya, tidak hilang musnah sampai sekali, tapi cikal bakal itu ada. Kalau kita telusuri itu, kita bangun Pak kebudayaan itu, kebudayaan terutama kita akan mewakili dari Kediri Pak ya. Jadi kebudayaan lokal itu mari kita bangun.
kemarin itu Profesor Yuwono itu memberi pemetaan terhadap kabupaten atau kota yang di situ dibangun potensi kebudayaannya ya, melalui sastra etnis Mbak. Di samping sastra Indonesia itu kita bangun sastra etnis. Itu semua ya akan bisa mewarnai ya kebudayaan lokal dan akan bisa mengangkat daerah itu sebagaimana sudah disampaikan tadi dengan Bu Puspo ya. Dulu kita kan punya jalur Pak ya, jalur air lah. Nah, di situ tuh saling berinteraksi Pak antara negara satu dengan negara lain ya dalam arti ya lewat air. Di situ ada perekonomian, ada kebudayaan dan lain-lain itu melalui itu. Nah, antara saya dengan Bu Endah tadi ada korelasi hubungan ya. Di mana Ibu Endah tadi pertemuannya juga membahas tentang itu dan saya juga membahas tentang kebudayaan lokal seperti di misalkan di Banyuwangi di Osing ya kebudayaan itu kan percampuran Pak antara Jawa dan Madura ya. Terus semani mungkin suku dari Samin itu yang ya. Terus mungkin di Kediri ya. Bahasanya lokalnya Kediri itu kayak apa sih? Nah, kita membangun sastra sastra di lokalan itu Pak. Yang khas gitu ya? Ya, yang khas ya. Di Kediri kan ada cerita tentang Panji toh. Iya. Oh iya. Cerita Panji itu juga berbeda-beda loh antara Panji yang ada di variannya ya. Variannya beda-beda ya. Semua mengangkat Panji lah. Yang kita angkat itu Panji di Kediri itu gimana Pak? Lah itu. Itu berarti nanti ada ada kerangka literasi ya, literasi sastra etnis, tapi juga ada dasar ini folklornya itu yang khas tentang. Itu yang istimewa. Karena begini, kemarin itu dari kementerian itu bilang begini, diupayakan setiap daerah itu memunculkan keistimewaan daerah masing-masing. Kalau bisa yang selama ini belum muncul, okelah katakan Panji sudah menjadi ikon. Nah, tapi sekarang gali lagi tentang Panji, tetapi yang belum muncul. Nah, salah satunya mungkin yang tetap ada korelasinya antara saya dan Pak Prapno adalah dari sisi literasi. Betul. Kenapa dari sisi literasi? Karena Kediri sendiri punya sejarah yang sangat luar biasa. Kediri sebagai sebuah kota lama, kota kerajaan, kota besar, dan salah satunya adalah kota literasi pertama. Iya, Joyoboyo Pak ya. Ada beberapa ramalan-ramalan Joyoboyo yang dipercaya, yang terkenal sampai tidak hanya Indonesia, tapi di literasi internasional ditranslatekan ke beberapa bahasa. Bahwa ramalan-ramalan Joyoboyo itu memang terbukti sekian puluh tahun kemudian, sekian ratus tahun kemudian. Selain itu kan ada penerbit pertama mungkin malah se-Indonesia yang ada yang di Jalan Doa itu yang Pankun Sui itu orang dari Jawa dari Jawa Tengah Jawa itu pada rujukannya ke situ ya. Iya. Diceritain orang-orang saya umur kelahiran 63 itu dulu cerita. Iya benar. Nah, dari latar belakang itu yang disampaikan Bu Endah nanti terus dalam BIMTEK itu gagasan kerangka di BIMTEK itu dari latar belakang kesejarahan yang demikian itu nanti terus diarahkan kemana? Nah, ini apa wujud programnya bagaimana? Betul sekali. Ya, itu penting. Kita sebagai penting ya. Leadernya di Kediri, khususnya di Kota Kediri, ingin membuat sebuah agenda yang biasanya dari Omah Panji itu sudah membuat sepertinya sudah teragenda tahunan. Ya, memang Omah Panji memiliki program-program yang sifatnya jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang gitu. Salah satunya ada Festival Kali Berantas. Iya, biasanya gitu ya. Cuma di dalam Festival Kali Berantas itu sepertinya juga pernah juga ada isian-isian festival itu yang diadakan di kota-kota lain.
sekarang kita kaitkan Festival Kaliberantas ini dengan semangat literasi atau dengan sejarah literasi yang ada, kemudian dikaitkan lagi dengan sejarah tentang jalur rempah, dari awal jalur rempah. Tentang bentuknya seperti apa kita bahas bersama nanti, tapi yang penting kita buat sesuatu dari yang muncul dari Omah Panji, kemudian yang berkait dengan literasi dan dari jalur rempah. Muncul sesuatu yang istimewa. Mungkin langkahnya begini Pak ya. Nah, kita bisa undang Karang Taruna ya Pak ya. Pemuda dari komunitas sastra ya. Kaum muda itu. Kaum muda. Supaya nanti kenapa? Supaya sastra dan kita itu diteruskan oleh mereka toh. Kita minggir ya. Nah, kalau itu sudah kita undang, bentuknya kayak apa Jo? Yang dimaui oleh anak-anak muda ya khususnya. Kita kan diteruskan oleh generasi muda Pak ya. Atau kita bentuknya membuat lomba dulu menulis sastra etnis, setelah itu baru dipentaskan. Nah ini bagian Bu Enda ini biasanya mementas itu panjenengan ini. Jadi ada apa ya? Ada kepaduan antara sastra etnik, ya kan? Nanti dengan seni pertunjukan yang dikerangkai oleh literasi. Namun perlu kita nanti di dalam bekerja sama dengan kaum muda itu juga perlu kita beri literasi itu kan. Jadi supaya tidak terjadi bias pemahaman tentang literasi kan. Literasi kan tidak hanya melek baca, melek informasi, tetapi ada muara yang dituju, yakni produktivitas dari apa yang diketahui terus bisa diwujudkan di dalam kegiatan yang nyata. Itu gagasan utama literasi. Jadi itu nanti usul Pak Prapno juga bagus juga bahwa kita Omah Panji harus mengadakan rekrutmen. Rekrutmen dulu anak-anak kaum muda yang punya roh semangat di dalam pengembangan kebudayaan dan kesenian itu. Kalau enggak anak-anak muda siapa lagi Pak ya? Yang meneruskan kebudayaan kita. Merubah arah perahu kita deh. Sana lagi. Kita cari jamu, beli jamu rempah. Ini jalur rempah kita beli jamu.